Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang cara memahami penjelasan dan memperdalam elemen penilaian instrumen akreditasi Puskesmas. Untuk kriteria seperti di bawah. B. Kriteria 5. 1. 2 Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. 1. Pokok pikiran. A. Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk menentukan prioritas program yang perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan proses yang berimplikasi risiko tinggi, high risk, melibatkan populasi dalam volume besar, high volume, membutuhkan biaya besar bila tidak dikelola dengan baik, high cost, capaian kinerja rendah, bad performance, atau cenderung menimbulkan masalah, problem prone. Keberhasilan peningkatan mutu dapat diukur melalui pengukuran indikator mutu. C. Puskesmas melakukan pengukuran indikator mutu yang terdiri atas 1. Indikator Nasional Mutu, INM. Indikator ini merupakan indikator yang wajib diukur dan dilaporkan oleh seluruh puskesmas. 2. Indikator Prioritas Puskesmas, IMPP. Indikator ini dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas yang upaya perbaikannya harus didukung oleh KMP, UKM serta UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Contoh, masalah tingkat puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan kesehatan di wilayah kerja adalah tingginya prevalensi tuberkulosis, maka dilakukan upaya perbaikan pada kegiatan UKP yang terkait dengan penyediaan pelayanan klinis untuk mengatasi masalah tuberkulosis. Dilakukan upaya perbaikan kinerja pelayanan UKM untuk menurunkan prevalensi tuberkulosis, dan diperlukan dukungan manajemen untuk mengatasi tuberkulosis. 3. Indikator Mutu Prioritas Pelayanan, IMPEL. Indikator ini dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di unit masing-masing pelayanan. D. Puskesmas melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, lokakarya, kaji banding, pelatihan kerja, job training, atau pelatihan griaan, in-house training, tentang program peningkatan mutu. E. Indikator mutu yang sudah tercapai selama tahun berjalan dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Indikator mutu yang belum mencapai target dapat tetap menjadi prioritas untuk tahun berikutnya. Elemen penilaian. RDWA, terdapat kebijakan tentang indikator mutu puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator, R. 1. SK tentang indikator mutu di puskesmas yang terintegrasi dengan indikator kinerja puskesmas. 2. Profil indikator mutu puskesmas. B. Dilakukan pengindikator mutu sesuai profil indikator, DW. Bukti pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator mutu dan periode pelaporan. PJ Indikator, PJ Mutu dan Tim Mutu, penggalian informasi terkait pengukuran indikator mutu. C. Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan lanjut dari rencana perbaikan, DW. Bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Kepala Puskesmas, PJ Mutu dan Tim Mutu penggalian informasi terkait proses evaluasi pengukuran mutu. Berikut akan dijelaskan tentang maksud yang terkandung pada tiap elemen penilaian. Penjelasan kriteria 5.1.2 Indikator Mutu. RD1. SK tentang indikator mutu di puskesmas yang terintegrasi dengan indikator kinerja puskesmas. 2. Profil indikator mutu puskesmas. Penjelasan. A. Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk menentukan prioritas program yang perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan proses yang berimplikasi risiko tinggi, high risk, melibatkan populasi dalam volume besar, high volume, membutuhkan biaya besar bila tidak dikelola dengan baik, high cost, capaian kinerja rendah, bad performance, atau cenderung menimbulkan masalah, problem prone. Puskesmas melakukan pengukuran indikator mutu yang terdiri atas 1. Indikator Nasional Mutu, INM. Indikator ini merupakan indikator yang wajib diukur dan dilaporkan oleh seluruh puskesmas. 2. Indikator Mutu Prioritas Puskesmas, IMPP. Indikator ini dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas yang upaya perbaikannya harus didukung oleh KMP, UKM serta UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Contoh, masalah tingkat puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan kesehatan di wilayah kerja adalah tingginya prevalensi tuberkulosis, maka dilakukan perbaikan pada kegiatan UKP yang terkait dengan penyediaan pelayanan klinis untuk mengatasi masalah tuberkulosis.
Dilakukan upaya perbaikan kinerja pelayanan UKM untuk menurunkan prevalensi tuberkulosis, dan diperlukan dukungan manajemen untuk mengatasi masalah tuberkulosis. 3. Indikator mutu prioritas pelayanan (PEL). Indikator ini dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di unit masing-masing pelayanan. Bukti pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator mutu dan periode pelaporan. Penjelasan. B. Keberhasilan peningkatan mutu dapat diukur melalui pengukuran indikator mutu. D. Puskesmas melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, lokakarya, kaji banding, pelatihan kerja, on-the-job training, atau pelatihan griaan, in-house training, tentang program peningkatan mutu. Bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Penjelasan. Indikator mutu yang sudah tercapai selama tahun berjalan dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Indikator mutu yang belum mencapai target dapat tetap menjadi prioritas untuk tahun berikutnya.